Baik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ya mengenai uh, manajemen buku manajemen kontrak konstruksi ya, pedoman praktis dalam mengelola proyek konstruksi. Jadi sebenarnya buku ini telah diterbitkan oleh Gramedia pada Mei ya 2015 dan kemudian sudah melalui beberapa kali cetakan ya. Nah, ini eh, cetakan ketiga ya, September 2017. Untuk buku ini terdiri dari 27 bab ya, mulai dari bab 1 mengenai industri konstruksi, kemudian sejarah dan sistem hukum kontrak konstruksi, bentuk-bentuk kontrak konstruksi, prinsip dasar berkontrak ya, aspek-aspek dalam kontrak konstruksi, kronologi kontraknya, tender, dokumen kontrak, konsultan MK, administrasi kontrak, aspek waktu, aspek pembayaran, aspek mutu, perubahan pekerjaan, penyesuaian harga kontrak, klaim konstruksi, masa pemeliharaan, asuransi dan obligasi, keadaan kahar, subkontraktor, pengakhiran kontrak, serah terima pekerjaan, perbuatan melawan hukum, penyelesaian sengketa konstruksi, pembuatan kontrak, risiko dalam kontrak konstruksi, dan tren kontrak konstruksi. Ini daftar tabel, daftar singkatan, ini katanya ya. Kemudian nih industri konstruksi ya, perkembangan industri konstruksi, kemudian karakteristiknya, struktur usaha jasa konstruksinya ya, peranan kontrak konstruksi dan para pihak ya. Kemudian kita lanjutkan bab 2 mengenai sejarah dan sistem hukum konstruksi ya. Kontraknya ya, sistem hukum dunia, ini ada common law, civil law, local law ya, hukum kontrak ya, perbedaan ketentuan kontrak menurut civil law dan common law, kemudian sumber hukum kontrak konstruksi di Indonesia ya, kemudian bentuk-bentuk kontrak konstruksi, ada kualifikasi pemilik proyek dan bentuk kontraknya, berbagai bentuk kontraknya ditinjau dari aspek perhitungan biaya, perhitungan jasa, cara pembayaran, aspek pembagian tugas ya, maupun bentuk kontrak berdasarkan Perpres nomor 70 tahun 2012. Prinsip dasar kontrak ya, ada azas kebebasan berkontrak ya. Jadi azas kebebasan berkontrak ini diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata ya. Kemudian eh, validasi kontrak ya, komunikasi kontrak, pembentukan kontrak ya, kejelasan dalam sebuah kontrak, istilah ketentuan dalam kontrak ya, berakhirnya kontrak, ganti rugi ya, pihak ketiga, amandemen dan adendum, interpretasi kontrak. Kemudian aspek-aspek dalam kontrak konstruksi ya, ada aspek legal ya, aspek bisnisnya. Aspek bisnis terbagi lagi menjadi beberapa macam aspek ya. Kemudian kronologi kontrak konstruksi ya. Tender, apa itu tender? Proses dan periode tender, metodenya ya. Kemudian kriteria penyeleksian ya. Kemudian dokumen kontrak, prioritas dokumen atau hierarki dokumen ya, daftar volume pekerjaan, gambar konstruksi, spek ya, peraturan standar bangunan, pembatasan pemanfaatan dokumen kontrak ya. Kemudian mengenai konsultan MK ya, peran ganda dari konsultan MK, tanggung jawabnya dan sebagai penilai independen, instruksinya. Kemudian administrasi kontrak ya, hubungan kontraktual, kepemilikan atas lapangan, rapat pelaksanaan, rapat rutin perkembangan pekerjaan, pemberian instruksi dan gambar, program kerja, pelaporan perkembangan pekerjaan, hukum dan bahasa yang berlaku, pencatatan, pemberitahuan, hak atas hak akses ke lapangan, campur tangan pemilik proyek, biaya prelim dan contingency, kemudian biaya overhead, professional sums and prime cost sums, ya, kemudian penemuan benda arkeologi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi,
back-to-back contract. Kemudian aspek waktu ya, mengenai kerangka waktu, keterlambatan pekerjaan, perpanjangan waktu pelaksanaan, time at large, penundaan pekerjaan, postponement and suspension, jenis-jenis keterlambatan, ya, percepatan, biaya keterlambatan, jalur kritis, kepemilikan float, causation and concurrency, metode analisis keterlambatan pekerjaan ya, pembayaran nilai kontrak ya, kemudian uang muka ya, sertifikat pembayaran, schedule pembayaran, keterlambatan pembayaran, potensi ya, sertifikat pembayaran akhir, pembayaran offset goods, penilaian klaim, progres pekerjaan. Kemudian aspek mutu ya atau kualitas pekerjaan, di sini ada pengetesan, cacat pekerjaan ya. Ini semua memang sudah ada di dalam klausul kontrak juga. Kemudian perubahan pekerjaan. Nah, ini mengapa terjadi perubahan pekerjaan ya? Hak untuk melakukan perubahan pekerjaan, penentuan harga satuan baru, rekayasa nilai ya, perubahan prosedur perubahan pekerjaan, dorongan harian, pembatasan perubahan. Ini penyesuaian ya, penyesuaian harga kontrak terhadap perubahan legislasi ya, eskalasi, fluktuasi harga, rumus eskalasinya, kemudian klaim konstruksi, pengertian klaim biaya tambahan, klaim oleh penyedia, global claims, klaim oleh pemilik proyek ya, klaim terhadap konsultan, prosedur klaim konstruksinya, perhitungan klaim konstruksinya ya, biaya-biayanya, kemudian presentasi klaim konstruksinya. Masa pemeliharaan ya, pentingnya masa pemeliharaan ya, kegagalan bangunan ya, kemudian asuransi dan obligasi, tipe-tipenya ya, kemudian keadaan kahar atau force majeure, pengertiannya, prosedurnya, kewajiban ya, subkontraktor, hubungan kontraktor dan subkon ya, bentuk subkontraktor ya, ada nominated ya, kemudian ada domestic link ya, kemudian penjadwalan pekerjaan subkon, panjangan waktu pelaksanaan pekerjaan subkon, keterlambatan oleh nominated subkon ya, pembayaran bersyarat ya kepada subkon, kemudian pengakhiran kontrak ya, kelalaian, wrongful termination ya, kemudian serah terima pekerjaan, provisional handover, final handover ya, PHO dan FHO, kemudian partial ya, handover, perbuatan melawan hukum, kemudian penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaiannya ya, ada negosiasi, pendapat ahli, konsiliasi, mediasi, mini trial, adjudikasi, arbitrase. Oke. Pembuatan kontrak ya, kontrak drafting, isi kontrak, keterampilan ya dalam pembuatan kontrak, risiko kontrak ya, risiko dan harga, tipe-tipe risiko ya dalam kontraknya, penanganan risiko kontrak, hubungan antara alokasi risiko dan metode pengadaannya, tren kontrak konstruksi, ini ada kontrak internasional ya, kemudian standard forms of construction contract ya, dan standard method of measurement. Demikian, semoga ulasan sedikit ini berguna. Terima kasih.